Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eni Rose Fasil yang kami hormati, Ustadz Misbahul Munir PP kami dan teman-teman CGP 7 yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini sampailah kita pada DK modul 3.1. Yes. Shred atau shred. DK 3.1 di sini kita diminta mewawancara 2 sampai 3 kepala sekolah. Nah, hari ini saya akan dengan Kepala SMA Tunas Luhur. Sekolah kami itu sekolah swasta yang kecil, Ibu. Small is beautiful gitu, tapi small is beautiful. Ya kecil tapi ya kecil memang. Karena kecil sehingga gurunya tidak banyak. Nah, karena guru tidak banyak maka sibuk. Setiap orang tuh punya job list lebih 3 sampai 4 tugas itu. Ya wali kelas, ya guru mapel, ya ketua koperasi, ya bendahara bos, ya ada 4 tugasnya. Ada juga yang ya waka, ya kepala divisi bahasa Inggris kayak saya ini, terus ya pengelola website, humas, dan terus banyak. Jadi satu orang itu 3 sampai 4 job desk, sehingga tidak mudah menemukan orang tidak sibuk di SMA Tunas Luhur Python, tempat saya ini bekerjanya. Termasuk kepala SMA Tunas Luhur itu ya mesti sibuk terus, minta waktu 10 menit syuting, 5 menit dah kalau gitu. Itu sulit sekali karena ya padat agenda. Baru dikit tamu datang, dikit ada lagi telepon penting dari yayasan. Ya, pokoknya inilah lika-liku CGP 7 untuk bertemu dengan kepala sekolah. Nah, dengan sekolah lain juga kita nanti bertemu dengan beliau, melakukan interview. Nah, mari kita saksikan bagaimana jawaban-jawaban dari Kepala SMA Tunas Luhur mengenai 8 pertanyaan inti berdasarkan LMS yang akan saya sampaikan. Ya saya nggak semata-mata, Ustadz pertanyaan 1 ini nih, 2 nggak gitu nanti, 3 pertanyaan terakhir, 8 bagaimana menurut Anda, itu enggak. Saya alami saja, tapi pertanyaan saya akan mengandung 8 itu gitu ya. Jadi bukan ujian nasional ini, kepala sekolah diuji, bukan gitu. Ini wawancara dalam rangka mengetahui dan juga ngang sukawuruh kepada seorang pemimpin sekolah yang sudah real menghadapi di lapangan, memimpin sekolah selama bertahun-tahun. Ada kaidah-kaidah tertentu yang mungkin bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya dari beliau. Mari kita saksikan, check it out. Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz, waktu yang diberikan hari ini. Iya. Alhamdulillah kami ditugasi di CGP 7 untuk yang sukawuruh ke kepala sekolah kami Ustaz tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin gitu. Tentunya ini akan disaksikan oleh Ibu Eni Rose Fasil dan Bapak PP Ustadz Misbah dan kawan-kawan CGP 7. Ini diskusi dengan kepala sekolah kami Ustadz Muhammad Udihartono SPD MM atas pengalaman beliau selama memimpin SMA Tunas Luhur ini. Apakah ada hal-hal yang unik-unik yang beliau sudah lakukan yang bisa kita pelajari begitu? Mohon izin bertanya Ustadz. Oke. Yang pertama Ustadz, apakah pernah jenengan mengalami suatu berkeputusan yang sifatnya dilematis Ustadz? Jadi ada 2 yang berseteru sama-sama secara moral benar gitu. Sehingga tapi harus dipilih salah satu. Sehingga ini suatu dilema gitu Ustadz. Iya. Mungkin ngaman ini. Jadi begini, seorang pemimpin, seorang kepala sekolah dalam menyelesaikan setiap permasalahan tentunya tidak bisa sendiri. Nah, kami mempunyai tim inti sekolah. Nah, tim inti sekolah itu kalau di kami ya terdiri dari 4 waka itu. Ada waka kurikulum, kesiswaan, humas, dan sarpras. Sehingga kami menyelesaikan atau memberikan permasalahan-permasalahan kepada tim kami sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, walaupun permasalahan itu di bidang kurikulum, namun bidang yang lain bisa memberikan masukan, saran sehingga menyempurnakan permasalahan itu walaupun di bidang teman kurikulum, kesiswaan, humas, sarpras bisa berikan saran gitu. Matur nuwun Ustaz. Ya, di antara 4 waka ini tentu kadang ada yang saya menjalankan program yang satunya benar juga, akhirnya jenengan harus memutuskan gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang biasanya jenengan lakukan saat selama ini? Iya. Jadi alhamdulillah di sekolah kita itu mempunyai guidance, mempunyai
panduan. Setiap tahun kita melaksanakan raker sebagai panduan bekerja dalam setiap tahun, dan itu selalu kita pakai untuk panduan ya, melaksanakan kerja kita setiap bulan sampai 1 tahun itu. Jikalau ada perselisihan ya antar bidang dalam skala teknis maupun konsep, tentunya harus dimusyawarahkan. Ya, ketika itu yang bermasalah di bidang kesiswaan, maka kami harus bermusyawarah, panggil tim kesiswaan untuk bermusyawarah dulu dengan kepala sekolah. Setelah clear, maka kita akan coba sharingkan kembali dengan tim inti itu. Ya, sehingga ada semacam masukan kembali, penyempurnaan kembali, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Sehingga tantangannya itu tantangan yang selama ini dalam berkeputusan tuh, apakah selalu ada tantangannya, apa gampang-gampang aja gitu? Iya. Tantangannya itu jikalau masing-masing bidang itu melaksanakan suatu program yang bersamaan. Nah ini, dan itu sama-sama baik, sama-sama baik. Maka kita harus akhirnya mengajak teman-teman tim itu berpikir atau berbuat skala prioritas. Skala prioritas itu bukan berarti menghilangkan yang satu maupun yang lain. Banyak timing waktu saja. Ya, misalkan bisa jadi kesiswaan pending dulu 1-2 bulan. Kurikulum yang karena ini prioritasnya anak kelas 3 harus sekarang misalkan. Namun tidak mengurangi progres kesiswaan tadi yang ingin dijalankan, hanya timing waktu. Hal seperti ini kadang-kadang menjadi sebuah tantangan kami. Sama-sama bagus, sama-sama punya misi yang baik pada siswa, tapi timingnya ini barengan. Nah ini, jadi seperti itu kadang-kadang ya perlu kita berpikir atau berbuat skala prioritas. Betul Bapak pemirsa, berarti beliau telah menerapkan paradigma short term, long term. Jangka panjang, jangka pendek. Ada 2 wakai yang sama-sama bagus. Keputusannya dilema ini adalah ya ditunda salah satu berdasarkan skala prioritas. Tidak ada yang dikorbankan, hanya masalah waktu. Insya Allah sampun masuk Ustaz di teori guru penggerak gitu Ustaz. Gitu ya. Begitu. Banyak hal yang panjenengan lakukan sudah ada ternyata sudah melakukan penggerak begitu, walaupun sekolah kita ya dalam proses sekolah penggerak gitu. Nah, baik, terus selanjutnya Ustaz, adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu pengambilan keputusan selama ini Ustaz? Apa yang kira-kira bisa membantu jenengan untuk mengambil segala keputusan gitu? Iya. Faktor-faktor yang membantu kami membuat keputusan itu lebih mudah karena tim inti kami menguasai di bidang masing-masing. Nah, ini sangat membantu. Jadi tim inti ini sebuah tim yang diamani oleh yayasan untuk menggerakkan stakeholder yang ada di sekolah, guru, karyawan, dan yang lain yang sekiranya itu komponen dari sekolah ini. Jikalau bidang 4 itu sudah menguasai konsep dan skala teknisnya, maka insya Allah ini sangat membantu kami untuk membuat sebuah kebijakan. Ya, kasarannya itu kepala sekolah tinggal tanda tangan. Karena sharingnya, briefingnya, brainstormingnya itu di awal. Di awal di mana? Di raker tadi itu. Betul-betul dikirkan di awal. Sehingga kami kepala sekolah hanya memaintain, memaintain dari bidang-bidang program-program ini keluar jalur ndak, sudah porsinya pas ndak, lah gitu. Jikalau tim ini menguasai masing-masing menguasai bidangnya, kami akan sangat mudah ya untuk menggerakkan itu. Begitu. Ustaz. Sebagai leader Ustaz, selama beberapa tahun ini, apakah jenengan punya tokoh idola yang kalau jenengan sedang menghadapi masalah itu langsung jenengan membayangkan, seandainya tokoh idola saya ini di posisi saya, beliau akan memutuskan apa ya gitu? Apakah jenengan punya karakter seperti ini Ustaz? Tokoh-tokoh dalam imajinasi jenengan? Iya. Jadi kalau tokoh ini kebetulan yang kami idolakan tokoh kultural ya. Kultural itu berbau pesantren. Jadi tokoh utama yang kultural berbau pesantren itu Gus Dur. Nah, jadi Gus Dur itu ada sisi-sisi yang kadang-kadang itu insting itu harus melaju lebih cepat ya daripada paradigma yang saat ini. Sehingga ketika
tim kami berpikir 1-2, kami harus 5-5. Harus Nah, sepakat ya. gitu. Sehingga bahasanya saat ini bahasanya sederhana gitu, harus bisa menerawang gitu ya. Bisa ini menerawang. ilmu tua nih, ilmu tua menerawang Iya. ya. Teorinya hampir nggak ada, tapi penting. Kalau yang paling dekat itu, kalau Gus Dur kan idola, yang paling dekat kiai kami. Kami punya Kiai Fauzi yang sangat menginspirasi kami, terutama menggerakkan di bidang pendidikan. Ya. Jadi tidak ada yang sulit Pak Rudi jikalau sampean bisa menggerakkan tim sampean. Sebelum sampean bisa menggerakkan tim, sampean harus bergerak lebih cepat dan lebih jauh. Nah, itu. Itu yang tokoh yang dekat yang sangat menginspirasi. Menarik Ustaz. Dengan punya tokoh global yang di jauh sana, tokoh dekat juga punya. Wah, ini subhanallah. Jadi kita tuh kayak merasa punya teman, punya guru. Ya. Gitu. Baik Ustaz. Insya Allah itu dulu, Ibu pemirsa. Saya bersama Kepala SMA Trans Luhur, alhamdulillah sudah melakukan percakapan, dan walaupun sekolah kami belum bergerak, tampaknya yang beliau lakukan tadi sudah masuk ke teori bergerak. Istilah bergerak ya. Nah itu betul saat ini. Bergerak. Baik, itu Ibu Enirus Fasil, Ibu Misbah, PP, CGP 7. Terima kasih Misbah. Terima kasih kesempatannya. Insyaallah gitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah sahabat-sahabat sekalian, wawancara kami dengan Kepala SMA Trans Luhur, Ustadz Muhammad Rudiartono SPDMM. Sekolah kami memang belum sekolah penggerak, tapi dari cuplikan wawancara yang saya lakukan tadi, ya hal-hal yang dilakukan sudah sejalan dengan yang disampaikan dan kita pelajari saat ini di teori-teori guru penggerak. Beliau juga menjalankan beberapa paradigma, ada juga prinsip-prinsip kepedulian. Cuma nyebutnya kan tidak sesistematis teori yang sudah kita dapatkan hari ini. Sama kira-kira dengan pembelajaran berdiferensiasi. Usut demi usut, telusur demi telusur, ternyata kita tuh sudah berdiferensiasi sesungguhnya. Cuma belum pede mengatakan secara eksplisit ini adalah diferensiasi di bagian ininya, tidak eksplisit tertulis, tapi we have done it usually. Kita sudah mostly have done it. Termasuk tadi misalnya bagaimana kalau jangan menghadapi dilema yang sama-sama benar, Ustaz? Beliau jawab ya antara waka, tadi kan dicontohkan kan, kesiswaan sama waka apa tadi itu kurikulum, sama-sama program, ya ini tidak dikalahkan ini, tapi dibedakan waktunya saja. Lah, ini berarti saya anggap beliau menggunakan paradigma ya tadi itu paradigma short term and long term, jangka pendek, jangka panjang, ya kan? Itu masalah waktu saja. Yang ini sesaat ini kita lakukan, oke. Yang satunya agak dibedakan waktu, yang penting terlaksana. Terus juga beliau mengatakan prioritas. Nah, di kita juga ada. Pokoknya prioritasnya adalah apapun keputusan dan masalah yang Anda hadapi adalah semua keputusan harus berpihak pada murid. Harus menjamin arahnya, menjamin keberlangsungan sekolah. Kasarannya sekolah ini nggak boleh bubar karena keputusan Anda. Nah, gitu kan. Yang kedua, harus bertanggung jawab. Keputusan yang bertanggung jawab itu berarti berdasarkan kehati-hatian, tidak kesembronoan. Mario Teguh mengatakan di luar LMS ini ya, jangan berkeputusan dalam 4 keadaan. 1, sedang jatuh cinta. 2, sedang marah sekali. 3, sangat sedih. Yang ke-1 sedang mabuk. Ini nggak boleh berkeputusan ini. Pas jatuh cinta, berkeputusan gimana nih? Kasihkan saya, ya sudah ambil semua. Ini untukmu. Mobil, rumah, ambil semua, tanah, ambil semua. Ini sertifikatnya. Sedang jatuh cinta. Begitu sadar loh. Kok aku nggak punya apa-apa ya? Kok semua saya serahkan dia? Waduh, payah ini. Ya karena sedang jatuh cinta, semua muah-muahnya diserahkan gitu. You may not make any decision on your what is mean when you are in love condition. Atau sudah marah, sudah. Saya tidak peduli semua, saya tidak takut siapapun. Oke, siapa yang berani melawan saya tantang semua, termasuk kepala dinas. Wah, terus videonya dikirim ke kepala dinas. Pak, jadi kan ada yang nantang, Pak. Begitu dipanggil langsung ngelempruk. Iya Pak, ngapunten saya gila. Hati-hati memutuskan untuk berkata, memutuskan untuk bertindak, berbuat sesuatu, memutuskan keputusan atas suatu permasalahan, hati-hati. Maka dari itu juga dielaborasi barusan jam 2 siang
jam 1 sampai jam setengah 3. Instruktur Pak Asrori ya, dari Kudus, beliau mengatakan bahwa ya untuk berkeputusan kita harus mindfulness, harus dalam keadaan kesadaran penuh. Nggak boleh orang berkeputusan itu pas mabuk gitu. Kepala sekolah bangun tidur langsung diminta keputusan, masih ngumpulkan nyawa separuh, Pak gimana keputusannya nih? Ya ada gitu. Begitu sadar loh, apa tadi itu? Waduh, keliru. Karena nyawanya masih separuh, nggak boleh. Berarti harus mindfulness, harus kesadaran penuh untuk berkeputusan. Tidak lupa dengan itu kesadaran penuh. Ya, demikianlah Bapak sekalian, DK saya 3.1 ini semoga menjadi kebaikan untuk saya pribadi maupun bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Enelus Fasil, Ustadz Mesbaul, Munir PP, dan teman-teman CGP Angkatan 7. Inilah DK Modul 3.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.